Bicara tentang ajarannya Nabi Zarathustra, kalau lebih jauh sebenarnya, yang pertama itu kan ajaran spiritual, bahwa dikatakan manusia itu adalah makhluk kebebasan. Lah lebih jauh di sini ajaran Zarathustra itu ada tentang kaidah moral manusia. Jadi ini dibagi menjadi 3, yaitu dalam bahasa asingnya yaitu hukmata, hukukta, dan hukfarsa, dimana artinya hukmata ini pikiran yang benar, hukukta ini kata-kata yang benar, dan hukfarsa ini perilaku yang benar. Jadi kalau mau dijabarkan di sini, hidup kita ini akan terasa bagus, akan terasa baik, sukses, manakala yang pertama, pikiran kita itu harus lurus terlebih dahulu. Jadi kalau dalam hal omongan saja kita tidak jelas, tidak diperhatikan, ya pasti perilaku kita juga akan mengikuti. Jadi yang pertama itu yang ditekankan di sini adalah pikiran yang murni, pikiran yang suci, yang jernih. Jadi jaga pikiran kita itu sebaik-baiknya. Jangan sampai pikiran kita itu nyeleweng kemana-mana. Jadi kunci nyawanya hidup, katanya Zoroaster, katanya Nabi Zarathustra, itu ada di pikiran manusia. Jadi berpikir dulu yang benar. Kalau sudah bisa berpikir secara benar, baru kita itu bisa berbicara dengan kata-kata yang benar. Lah, kalau sudah bisa berbicara dengan benar, maka otomatis perilaku dalam kehidupan sehari-hari juga harus benar. Jadi kata-kata benar tidak akan ada gunanya kalau perilakunya itu tidak benar. Nah, lalu konsep ketuhanannya Zoroaster di sini, ketuhanan yang dipercaya oleh Zoroaster itu namanya Ahura Mazda atau Ahurmas. Jadi kalau kita telaah, sebenarnya Ahura Mazda ini bukan nama, melainkan ini adalah sifat. Jadi Ahura Mazda itu sama halnya di Islam menyebut Tuhan dengan istilah Allah atau Jehovah dalam bahasa Ibrani-nya. Jadi mari kita bahas secara detail Ahura Mazda itu apa. Jadi secara bahasa, Ahu itu yang hidup dan Ra itu yang menganugerahkan, sedangkan Ahura itu yang pemberi kehidupan. Sedangkan Mazda sendiri kalau dalam bahasa Sangsekerta disebut Mahada, yang maha memberi. Kalau di Indonesia itu biasanya disebut Maha. Kemudian diserap untuk semua sifat-sifat Tuhan. Ada maha besar misalnya, maha penyayang, maha pengasih, dan lain sebagainya. Jadi kalau disingkat, Ahura Mazda itu yang maha hidup, maha pemberi. Jadi bukan nama itu sebenarnya, melainkan sifat. Dan kalau kita membaca atau mencari lebih dalam, ternyata di kitabnya orang Zoroaster yang disebut dengan kitab Avesta namanya, banyak orang yang bilang ternyata dalam kitab itu ada tulisan atau sebuah ramalan tentang kedatangannya Nabi Muhammad SAW. Ya hal semacam itu mau dipercaya ya silahkan, mau tidak dipercaya ya silahkan. Manusia itu punya kehendak bebas untuk milih itu semua. Selanjutnya, Ahura Mazda itu senantiasa hadir, katanya orang Zoroaster, kapanpun dan dimanapun. Sebenarnya kalau kata Ahura Mazda ditarik semuanya kemudian diganti dengan kata Allah, itu menurut saya masuk akal saja. Lalu dikatakan lagi oleh orang Zoroaster, tidak perlu melang-lang buana atau pergi jauh ke antariksa guna mencarinya, karena dengan hati yang murni dan kesucian nurani,
maka kau dapat menemukannya di dalam nuranimu sendiri. Makanya jangan heran kalau Nabi Zarathustra ini sangat berpengaruh dalam pikiran-pikiran para sufi di Persia khususnya, seperti halnya Al-Halaj, Suhrawardi, Jalaluddin Rumi, dan kawan-kawan. Karena memang ajaran yang dibawa Zarathustra itu sangatlah dekat. Terus dikatakan lagi, pegunungan dan samudra tidak dapat memisahkanmu dengan Ahura Mazda, tetapi pikiran yang jahat dapat memisahkanmu darinya. Maksud dari pikiran yang jahat itu ya rasa kebencian, rasa iri, dengki, niat merusak, niat ingin melukai orang lain. Jadi pikiran yang jahat itu, katanya orang Zoroaster, akan memisahkanmu dari Ahura Mazda. Lalu menurut teorinya orang Zoroaster, sewaktu adharma atau kekacauan spiritual telah memuncak, maka Ahura Mazda akan mengirimkan utusan-utusannya demi tuntunan dan penyelamatan umat manusia ke arah kesuciannya. Jadi menurut orang Zoroaster, ketika rakyat atau masyarakatnya itu ada kekacauan spiritual atau katakanlah menyeleweng, maka di situ Ahura Mazda akan mengutus sebuah utusan demi menyelamatkan umat manusia. Jadi ketika dunia itu rusak, porak-poranda, maka jangan takut, karena di situ Ahura Mazda akan mengutus orang yang pintar untuk menyelamatkan umat manusia. Seandainya kita yakin bahwa kenabian itu sudah berakhir, tapi kewalian dan mujadid kan tidak, pembaharu kan tidak. Jadi setiap sekian puluh tahun sekali pasti akan jadi pembaharu, mujadid. Lalu teori selanjutnya adalah tentang ketuhanan Zoroaster. Ahura Mazda menampik pengorbanan dan persembahan yang mahal. Akan tetapi Ahura Mazda amat berkenan menerima persembahan dari pengorbanan yang hadir dari hati nurani, kata-kata dan perilaku yang tulus dan benar. Jadi apapun yang kita persembahkan pada Tuhan, kalau di Islam itu kan misalnya kita melakukan sholat, zakat, puasa, itu kan termasuk persembahan. Kita persembahkan tenaga, pikiran, hidup kita. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati. Nah, itu kan semuanya persembahan lillahi rabbil alamin. Nah, di sini persembahan itu tidak ada gunanya, katanya orang Zoroaster, kalau tidak tulus dan dari hati nuraninya sendiri. Terus kalimat terakhir di kitab Avesta dijelaskan bahwa aku tidak paham akan hakikatmu, wahai Ahurmas, namun apapun juga adalah dikau semata. Kalau dalam bahasa sederhananya itu gini, jadi aku itu nggak ngerti Allah itu apa, Tuhan itu bagaimana. Pokoknya aku yakin saja dan Dia ada di mana-mana. Segalanya itu Dia. Jadi percaya ada itu rumusnya dipikirkan di kata-kata dan dalam perbuatan. Jadi ketika kita percaya Tuhan, itu harus kita yakini. Pertama di pikiran dulu, di dalam kata-kata, lalu di dalam perbuatan. Coba kita cek, apakah cara kita mikir itu menunjukkan kita itu percaya adanya Tuhan? Apakah cara kita ngomong itu juga menunjukkan kita percaya adanya Tuhan atau tidak? Dan apakah cara kita bertindak itu juga menunjukkan kita percaya adanya Tuhan atau tidak? Kalau semisal dalam hidup ini kita itu gagal, terus merasa putus asa misalnya, lah itu menunjukkan bahwa kita itu tidak percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Tuhan itu ada. Nah, dalam kata-kata juga begitu. Kenapa kok sombong itu
sangat diwanti-wanti dan diharamkan. Karena ya begitu, ketika kita merasa sombong, apakah itu dalam kata-kata ataupun dalam hati kita ataupun bahkan dalam perbuatan kita, berarti kita tidak percaya kalau Allah itu ada. Jadi di sini ditekankan oleh orang-orang Zoroaster bahwasanya manusia tidak boleh sombong sama sekali. Sehebat apapun manusia, tetap itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, oleh Ahura Mazda. Jadi tidak ada kesempurnaan yang abadi, tidak ada kepintaran yang abadi. Jadi semata-mata itu adalah pemberian dari Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemberi.